gampang terkena bakteri, infeksi jamur. Makanya harus sering-sering dibersihin ya ayah bunda. Hai, assalamualaikum, welcome back to channelnya Mamiko. Kita sharing bareng lagi yuk di Baby and Kids series. Halo ya bunda, video kali ini Mamiko mau sharing cara membersihkan lidah bayi atau anak yang putih-putih. Mungkin kalau anak yang udah di atas 1 tahun atau udah punya gigi, itu akan lebih mudah merawatnya dan udah bisa sikat gigi juga ya. Tapi kalau buat bayi itu gimana sih? Walaupun Mamiko pernah memberikan tutorialnya di video yang ini, tapi Mamiko belum bahas lebih detail ya alasan kenapa lidah bayi itu bisa putih-putih. Ada beberapa alasan dan Mamiko juga di sini akan sharing gimana sih cara mencegahnya. Karena berdasarkan pengalaman Mamiko, alhamdulillah 2 anak Mamiko tuh, terutama Babysa ya, jarang mengalami lidahnya tuh putih-putih terlalu lama dan membuat ketidaknyamanan pada bayi. Gimana sih bun cara membersihkannya, cara mengatasinya? Nah, Mamiko akan sharing semuanya di sini lebih detailnya lagi. Sebelum Mamiko mulai sharingnya, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya ya ayah bunda, dan aktifin lonceng notifikasinya supaya ayah bunda semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko. Enjoy this video and just keep on watching. Kenapa sih biasanya bisa ada putih-putih itu di lidah bayi? Itu penyebabnya apa ya? Pertama, penyebabnya udah pasti karena susu ya, karena bayi itu kan belum bisa makan apapun gitu ya, cuman ASI, cuman sufor ya, udah pasti karena itu. Dan karena nggak dibersihin juga, jadi ya menimbulkan bekas ya di lidahnya. Lalu yang kedua, karena adanya infeksi jamur. Karena kelamaan itu nggak dibersihin, jadi timbullah bakteri. Infeksi jamur itu disebabkan karena kekebalan tubuh bayi atau daya tahan tubuh bayi itu masih belum berkembang dengan sempurna. Jadinya gampang terkena bakteri, infeksi jamur. Makanya harus sering-sering dibersihin ya ayah bunda. Lalu yang terakhir, terlalu lama minum antibiotik. Meskipun bayi ya pasti kalau misalnya ada penyakit yang disebabkan oleh infeksi itu kan pasti harus minum antibiotik. Biasanya tuh bisa menyebabkan lidah putih-putih. Menghindari antibiotik sih sebisa mungkin. Jadi kalaupun ngasih obat kayak batuk pilek, kecuali memang udah radang ya mau nggak mau antibiotik, sebisa mungkin kurang-kurangin antibiotik. Efek sampingnya tuh banyak banget gitu kalau minum antibiotik terlalu dini. Nah, untuk yang berikutnya Mamiko akan sharing gimana sih cara mencegahnya supaya lidah tuh nggak putih-putih. Yang pertama, selalu membersihkan atau mensterilkan peralatan minumnya ya, seperti dot, botol, misalnya pakai pacifier atau empeng, itu harus disteril dulu. Pokoknya selalu bersih, selalu steril. Emang sih itu ada makan waktu dan tenaga ya, kadang-kadang tuh kita nggak aware sama hal itu, suka ya udahlah yang penting bersih gitu ya, asal kecek-kecek aja sedikit. Kalau misalnya ayah bunda nggak punya steril di rumah, kalau aku itu pakai steril khusus. Kalau ayah bunda nggak ada steril khusus ya bisa direbus aja pakai air mendidih sebentar. Penting banget, wajib banget, karena ya gitu, bayi itu rentan banget sama infeksi, sama bakteri. Jadi harus benar-benar menjaga gitu, merawat kesehatan dengan cara mensteril. Karena zaman sekarang tuh beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu ya nggak steril amat, nggak apa-apa lah ya. Mungkin orang tua dulu bilang kebal aja tuh anak-anak zaman dulu. Tapi sekarang beda ya bunda. Sekarang tuh udah banyak banget macam-macam virus dan bakteri. Makanya ya kitanya harus pintar-pintar ngejaga anak kita dan ngejaga diri kita juga ya bunda tentunya. Lalu yang berikutnya, membersihkan selalu dan mensterilkan mainan si kecil. Nah, apalagi yang udah mulai 6 bulan ke atas tuh udah mulai gigit-gigit mainan ya, itu harus pakai tisu yang food grade aja, nggak usah yang alkohol tapi yang food grade, yang antibakteri. Nggak harus direbus juga ya semua mainannya, aduh, kecuali yang gigit-gigitannya memang bisa direbus ya khusus. Ada juga yang nggak bisa, soalnya ya bunda pernah aku ngerusak mainan gigitannya Babysa, itu malah jadi rusak setelah direbus. Jadi kita harus lihat-lihat juga. Bagi anak yang ASI, pastikan selalu membersihkan atau merawat puting payudara ibunya. Jadi harus benar-benar steril,
payudaranya sebelum dikasih ke babynya. Jangan main kasih aja solorin, nggak apa-apa lah. Apalagi lagi bepergian gitu ya, keluar pakai bra gitu misalnya, keringetan kan itu bercampur sama keringet ya bunda, apalagi nempel di bra itu nanti jadi bakteri. Jadi sebaiknya sebelum memberikan ASI dibersihin dulu pakai tisu basah kalau bisa, yang food grade. Kalau nggak ya pakai air hangat ya, buang lap dulu kayak gitu. Kalau lagi bepergian ya mau nggak mau pakai tisu basah. Selalu membersihkan lidah atau area mulut bayi itu setiap hari ya, wajib. Jangan males-malesan. Baby Sha tuh dulu sebelum mandi sore biasa selalu dibersihin. Emang sih jadi boros kasa steril ya, setiap hari ya bersihin. Sebenarnya sehari sekali cukup sih ayah bunda gitu, mandi sore aja kalau bisa sebelum tidur malam. Jangan sampai terlewatkan untuk membersihkan itu. Jangan sampai udah numpuk dulu, udah ada bakteri dulu, udah bikin bayi nggak nafsu nyusu gitu ya, nggak pengen nyusu, baru aja dibersihin ya. Ada baiknya sebelumnya dibersihkan dulu. Selain itu ada juga sebenarnya obat anti jamur untuk mengobati putih-putihnya yang ada di lidah itu. Sama seperti mengobati sariawan pada baby, Mamiko pernah menggunakan obatnya seperti ini. Namanya Mycostatin ya. Ada juga Nystatin ya, mirip-mirip lah. Lalu ada Miconazole, khusus ya obat anti jamur yang sering jadi pilihan untuk mengatasi lidah putih pada bayi. Kalau misalnya babynya ternyata setelah melakukan rangkaian seperti tadi sudah dikasih obat juga tapi masih putih-putih lidahnya, ya tentu aja ujung-ujungnya harus ke dokter konsultasi. Alhamdulillah sih baby Sha selama melakukan perawatan dibersihin lidahnya itu dengan kasa steril setiap hari, setiap sore itu hampir tidak pernah mengalami putih-putih di lidahnya. Nah kalau sekarang itu sudah besar, udah 1 tahun pokoknya lah ya, udah bisa sikat gigi, udah ada giginya, itu bisa sambil sikat gigi. Pilih sikat yang lembut, jangan hanya disikat gigi bagian giginya aja, tapi lidahnya juga tetap harus disikat. Jangankan bayi, anak ya, kita aja sampai sekarang ada alat khusus untuk membersihkan lidah, karena lidah itu juga salah satu sarang kuman, sarang bakteri ya. Kalau ada sisa-sisa kotoran yang menempel di lidah, di mulut itu kan bahaya kalau sampai ke bawah lama di bawah tidur apalagi ya bunda. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur ayah bunda semua. Kalau misalnya dia mau ditanyakan lagi, mau sharing-sharing lagi seputar pengalaman baby and kid sharing ayah bunda dalam merawat babynya, bisa komen di bawah atau DM ke Instagram Mamiko Intan_Rahardiani. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Thank you for watching. Sharing is caring, and I'll see you on my next video. Assalamualaikum, bye bye.